Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Mei Sita. Katanya minta dibahas soal Everskill. Everskill, kita akan coba untuk ulas. Everskill atau koinnya namanya Ever ya. Dia diperdagangkan di kisaran 0,0522. Hari ini ada sedikit peningkatan 1% untuk token ini atau koin ini. Dia berada di peringkat 282 di CMC. Kalau kita lihat dari informasinya, koin ini adalah sebuah blockchain. Jadi dia ya Everskill Network itu punya blockchain sendiri dan dia bikin sebuah koin namanya Ever ya. Ever ini menggunakan teknologi advance blockchain network di mana dia bukan marketing exaggeration. Jadi kalau kita lihat inovasi yang mereka buat itu adalah mendevelop decentralized untuk banyak blockchain dan ini mirip seperti ya platformnya seperti GameFi, DeFi, microtransaction, kemudian real time bidding. Jadi ini mirip seperti yang ada di Polkadot dan juga di Ethereum 2.0. Jadi kurang lebih fungsi dari blockchain ini adalah untuk meningkatkan skalabilitas dan juga memudahkan untuk kita melakukan transaksi lintas blockchain. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dia lebih banyak berbicara soal sharding atau skalabilitas ya. Jadi dia menggunakan skalabilitas sebagai kekuatan utama daripada project ini. Jadi ada bridge-nya, sekarang dia udah bisa connect ke Ethereum Virtual Machine setelah upgrade kemarin. Kemudian ya ada swap juga, fitur swap untuk DeFi atau DEX yang bergerak di atas dari blockchain mereka. Jadi ada beberapa fitur sih yang memang ada dalam blockchain ini, teman-teman. Kita akan coba lihat roadmap-nya di tahun 2023. Jadi kalau kita lihat di sini, ya ini udah selesai, Ethereum Virtual Machine Compatible Blockchain. Target mereka itu di kuartal keempat 2022 dan sekarang memang udah selesai. Kemudian ada Open Derivative Protocol, ini untuk market futures dan juga option. Mungkin di beberapa exchange sudah tersedia ya untuk Evercoin yang bisa diperdagangkan di future ataupun di option. Ada DAO expansion to different protocol. Terus mereka mau create metaverse juga. Mungkin ada game gitu ya yang mungkin listing di platform ini, teman-teman. Jadi so far itu beberapa project mungkin yang teman-teman perlu tahu. Dan kalau kita lihat dari market share-nya, kalau kita lihat total supply-nya itu ada di kisaran 2 miliar koin. Yang beredar itu sekitar 1,7 miliar saja. Jadi masih sekitar 2 sekian miliar, 0,2 miliar ya, yang sepertinya masih dalam posisi kelok, teman-teman. Kalau kita lihat maksimum supply-nya dia masih strip, masih tidak terdeteksi atau mungkin tidak ada maksimum supply-nya. Untuk transaksinya masih cukup aktif ya kalau kita perhatikan. Transaksi di blockchain-nya itu menggunakan Weaver, ini seperti Warp Ever ya, koin tiruan gitu. Transaksinya baru-baru ini beberapa menit lalu di, di tanggal 5 Mei, video ini dibuat tanggal 5 Mei. Ini ada banyak transaksi yang dilakukan hari ini. Jadi bisa dibilang aktivitas blockchain-nya cukup rame, teman-teman. Terus kalau informasi yang lain dia bisa diperdagangkan di beberapa exchange. Kalau kita perhatikan ada di KuCoin, Get.io, Bybit, Huobi, Coin1, Indodax, Maxi dan kawan-kawan yang lain. Jadi cukup banyak. Satu sih yang paling aku concern ya, yaitu di bagian holder mereka. Di bagian holder, koin ini terjadi penurunan, teman-teman. Kalau kita perhatikan dalam 3 bulan terakhir, terjadi penurunan yang bertahap terhadap holder-holder dari koin Ever. Dan yang paling kerasa itu terjadi di April kemarin. Sekarang udah sedikit ada peningkatan, tapi ini sepertinya masih berpotensi makin banyak orang yang lepas barang. Jadi hati-hati buat posisi sekarang. Dan kalau kita perhatikan total maksimum supply-nya dia sangat dikuasai oleh 50% wallet ini, teman-teman. Kita nggak tahu dia siapa, tapi yang paling pasti dia punya kepemilikan paling banyak untuk koin Ever. Sisanya tersebar, ini ada 9%, 9%, kemudian 7%, dan sisanya ya kecil-kecil semua.
Jadi perlu teman-teman note untuk bagian holdernya itu karena sangat penting. 50% itu bukan angka yang kecil. Kalau dia sekali sell off semua, jual semuanya, ya harganya pasti hancur. Ya kita lihat gimana pergerakan harganya. Pergerakan harganya kalau kita lihat di KuCoin ini pakai rupiah ya teman-teman. Harganya sekarang ada di kisaran 767 rupiah. Dia udah drop cukup signifikan. Kalau kita perhatikan dia pertama kali listing di 2022, sempat ngepam ketika listing di KuCoin tapi nggak berlangsung lama, harganya langsung merosot turun. Inilah yang aku maksud kenapa kalau sebuah koin yang kalau kepemilikan walletnya ada yang sangat banyak, itu bisa menimbulkan sesuatu tanda tanya teman-teman. Jadi harus hati-hati ya kalau teman-teman ada lirik koin, coba dilihat bagian address daripada walletnya. Ada nggak sih yang punya supply sampai 50%? Kalau udah 30% aja itu udah teman-teman harus curigai, kecuali kalau wallet tersebut adalah wallet exchange. Itu masih bisa kita maklumi. Tapi kalau udah 30% ini udah hati-hati. Termasuk Ever ini menurut saya juga teman-teman harus hati-hati. Sementara sih progresnya cenderung drop. Kemarin sempat ngepam juga ya signifikan ke all time high baru ke kisaran 4.200, tapi nggak berlangsung lama, nggak bisa dipertahankan harganya dan akhirnya drop kembali. Dan waktu itu, waktu momen Januari 2023 ini, itu momen dimana Wales ini kayaknya lagi pesta. Whalesnya banyak banget yang melakukan perdagangan waktu itu. Dan sepertinya Whalesnya bukan dari exchange KuCoin, karena kalau kita perhatikan dari pergerakan apa namanya volumenya cenderung kecil teman-teman. Sepertinya whalesnya nggak pakai exchange KuCoin, dan ketika harga sudah nyungsep volumenya naik. Ini orang-orang yang pakai exchange KuCoin ternyata serok barang dan itu retail semua. Kalau kita perhatikan smart money-nya kosong. Jadi untuk posisi sekarang trennya bakalan koreksi karena yang cicil barang semua, yang beli ini para retail. Jadi wheelsnya udah lepas barang sepertinya waktu kenaikan di Januari kemarin. Jadi kurang lebih itu buat posisi saat ini teman-teman. Kalau kita perhatikan juga level sekarang ini adalah level support ya di 767 ini. Mungkin akan ada sedikit bunch. Semoga aja masih bisa recover bentar harganya naik ke kisaran ya 1100 something atau 1200. Sangat berpotensi ya buat buat jangka pendek teman-teman. Tapi ya itu teman-teman harus hati-hati yang namanya koin dengan kepemilikan wallet yang sangat-sangat banyak. Mayoritas ini bisa menyebabkan ya dia bisa nakal teman-teman. Jadi kita nggak tahu pasti apa yang akan dilakukan pada whales ini. Jadi sementara itu sih buat sekarang sepertinya cenderung ya semoga bisa recover ya. Semoga bisa ketahan di level support ini dan harganya bisa agak naik dulu jangka pendek. Kalau untuk jangka panjangnya sih saya rasa trennya bakalan turun lagi deh teman-teman. Ini karena saya sendiri agak kurang yakin melihat chartnya seperti ini, volumenya kadang tinggi kadang turun, smart money-nya justru sangat-sangat kecil di market. Jadi kesannya ya retail dulu yang take control, whales-nya udah pada taking profit kemarin. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Everskill dan akhir kata saya Andre, makasih.